Hari Natal adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari di mana kita mengingat Allah sendiri telah datang ke dunia menyelamatkan umatnya dalam rupa dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan tahukah Anda, Tuhan Yesus memiliki gelar atau sebutan khusus yang sering kita dengar pada hari Natal. Gelar apa sajakah itu? Yang pertama adalah Yesus Immanuel atau Allah beserta kita. Kelahiran Yesus ke dunia menjadi bukti nyata Allah menyertai umatnya. Allah tidak hanya tinggal diam saja melihat umatnya, tapi Dia ada di tengah-tengah umatnya. Jika dahulu Allah ada di dalam kemah suci menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kini Allah sendiri turun ke dunia menyertai kita sampai ke dalam kerajaan surga. Itulah alasan mengapa Yesus Kristus disebut Immanuel, yaitu Allah menyertai. Matius 1 ayat yang ke-23 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Gelar yang kedua adalah Yesus Juru Selamat. Seluruh manusia tanpa terkecuali sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tidak ada satupun usaha manusia yang dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Untuk itulah Yesus Kristus lahir ke dunia, disalibkan, mati dan bangkit untuk menebus manusia dari kutuk dosa, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Gelar yang ketiga adalah Yesus Terang Dunia. Banyak bangsa berjalan di dalam kegelapan, yang artinya tidak tahu jalan menuju kepada keselamatan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus lahir dan disebut Terang Dunia. Yesus memberikan cahaya harapan bagi setiap orang yang melihatnya. Jalan menuju kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus Sang Terang. Yohanes 8 ayat ke-12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang keempat adalah penasihat ajaib. Gelar penasihat ajaib ditujukan kepada Yesus karena segala perkataannya adalah ajaib, karena dialah firman Allah. Karena setiap orang yang menuruti perkataan Yesus sama saja menaati Allah, karena Yesuslah firman Allah. Markus 1 ayat yang ke-22 berkata, "Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat." Yang kelima adalah Allah yang perkasa. Yesus disebut Allah yang perkasa karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang dengan perkasa mengalahkan musuh utama manusia, yaitu mengalahkan kuasa maut. Yesus Maha Kuasa, bahkan maut tunduk di bawah kakinya, yang dibuktikan dengan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, Yesus Kristus disebut Allah yang perkasa. 1 Korintus 15 ayat ke-26 berkata, "Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut." Gelar keenam adalah Bapa Kekal. Yesus disebut Bapa Kekal karena dialah Bapa dari segala bangsa. Dan Yesus adalah pemilik kekekalan itu sendiri. Sehingga di dalam Dia ada hidup kekal. Sehingga kita anak-anak Allah akan mendapat warisan dari Bapa Kekal kita, yaitu hidup yang kekal. Roma 6 ayat ke-23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Gelar ketujuh adalah